Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan hidup dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini cerita para wali akan berkisah tentang kisah berdirinya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa sedang menjadi buah bibir masyarakat dunia usai polisi Israel kembali menyerang umat Islam yang sedang beribadah pada Rabu. Kejadian itu menuai banyak kritik dari dunia, sebab Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu situs suci bagi umat Muslim yang menyimpan sejarah penting. Selain itu, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum bergeser ke Mekah. Masjid Al-Aqsa berada di kompleks Temple Mount atau Haram Al-Sharif di kota tua Yerusalem. Area yang juga dikenal dengan sebutan kompleks Masjid Al-Aqsa itu kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Lantas siapa pendiri Masjid Al-Aqsa? Ada sejumlah pendapat yang berbeda dari ulama. Ulama Ibnu Katsir atau At-Tabari dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian besar ulama juga meyakini bahwa sosok pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam yang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kuat dan indah. Namun Masjid Al-Aqsa yang dibangun Nabi Sulaiman alaihissalam roboh setelah 370 tahun akibat diserbu bangsa Babilonia. Di sisi lain ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Khalifah kedua Islam, Umar bin Khattab, setelah kedatangannya ke Yerusalem. Masjid Al-Aqsa mengalami banyak renovasi dan perluasan. Hal ini termasuk saat era dinasti Umayyad, Abbasiyah dan Kekaisaran Ottoman. Sementara itu tentara Muslim awalnya muncul di sekitar Yerusalem pada 637 Masehi. Saat itu sosok yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah wakil pemerintah Bizantium, Patriarch Sophornius dan pemimpin gereja Kristen. Sophornius disebut-sebut menolak menyerahkan Yerusalem meskipun banyak pasukan Muslim yang mengepung kota itu. Namun ini hanya bersedia untuk menyerahkan Yerusalem jika Umar bin Khattab datang. Setelah mendapatkan permintaan tersebut, Umar bin Khattab pun segera meninggalkan Madinah dan pergi sendirian menuju Yerusalem dengan satu keledai dan satu asisten. Setibanya di Yerusalem, Umar bin Khattab langsung disambut Sophornius dan diajak berkeliling kota termasuk gereja makam suci. Ketika waktu sholat tiba, Sophornius mengajak Umar bin Khattab untuk sholat di dalam gereja. Namun pemimpin Islam tersebut menolak. Umar bin Khattab bersikeras bahwa jika ia sholat di gereja, umat Islam akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengubah gereja menjadi masjid. Artinya, tindakan ini bisa membuat situs suci umat Kristen terampas. Sebagai gantinya, Umar bin Khattab akhirnya sholat di luar gereja, yakni lokasi yang berada di sisi selatan kompleks Al-Aqsa. Di tempat itulah Masjid Al-Aqsa dibangun. Pada awalnya Masjid Al-Aqsa diberi nama Al-Qibli yang berarti Masjid Kiblat. Nama tersebut sesuai dengan kondisi Masjid Al-Aqsa yang pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum bergeser ke Mekah. Setelah berdiri tegak, Masjid Al-Aqsa mengalami serangkaian renovasi dan perluasan sepanjang di sejarahnya. Pada 661 sampai 750 sebelum Masehi, dinasti Umayyah memperbaiki bangunan ini, kemudian dilanjutkan Khalifah Abbasiyah, dinasti Fatimiyah,
dinasti Ayyubi dan Kekaisaran Ottoman. Meskipun telah melalui berbagai renovasi dan pembangunan, masjid ini berdiri di kompleks Al-Aqsa. Selain Masjid Al-Aqsa, di area ini juga terdapat Dome of the Rock dan tembok ratapan. Dome of the Rock atau Baitul Maqdis adalah tempat yang menjadi pijakan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj atau perjalanan menuju langit ketujuh alias Sidratul Muntaha. Sementara itu, tembok ratapan diyakini umat Yahudi sebagai satu-satunya kuil kedua yang bertahan usai dihancurkannya Romawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.